Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, tanggal 1 Januari tahun 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang bersuka cita senantiasa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat tahun baru. Renungan pagi kita tanggal 1 Januari berjudul Allah mengundang kita untuk selalu bersukacita. Ayat tema kita berbunyi, bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Seisi surga senang melihat manusia berbahagia. Bapa surgawi kita tidak menutup jalan kegembiraan bagi makhluk-makhluknya. Dikutip dari Langkah kepada Kristus halaman 80. Dia telah menetapkan agar semua menjadi kudus dan bahagia jika mereka mau. Terang yang cukup telah diberikan kepada generasi ini, agar kita dapat mempelajari apa tugas dan hak istimewa kita, dan menikmati kebenaran yang berharga dan hikmat dalam kesederhanaan dan kekuatannya. Dikutip dari buku Testimonies for the Church Jilid 2 halaman 693. Penebus dunia menerima manusia sebagaimana adanya, dengan semua keinginan, ketidaksempurnaan, dan kelemahan mereka. Dan Dia tidak hanya membersihkan mereka dari dosa dan menebus mereka melalui darahnya, tetapi juga akan memuaskan hati semua orang yang mau mengenakan kuknya untuk menanggung bebannya. Adalah tujuannya untuk memberikan kedamaian dan ketenangan bagi semua yang datang kepadanya untuk roti hidup. Dia menuntut kita untuk melakukan tugas-tugas itu yang akan menuntun langkah kita ke tingkat kebahagiaan yang tidak dapat dicapai oleh orang yang tidak menurut. Hidup benar dan penuh sukacita adalah memiliki Kristus di dalam hati kita yang membawa kepada pengharapan kemuliaan. Dikutip dari buku Langkah kepada Kristus halaman 80 dan 81. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2023. Nah, tentang bersukacita, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 124 tahun 1901 paragraf 7. Bersukacitalah senantiasa. Tidak seorang pun kecuali orang Kristen sejati yang benar-benar bahagia. Allah adalah hidup dan terang dan sukacita bagi jiwa. Dengan merasakan Kristus yang selalu hadir dan tinggal, Anda dapat bersukacita sepanjang hari. Mengapa hanya orang Kristen yang benar-benar bahagia? Sebab in Heavenly Places halaman 180 paragraf 3 berkata, tidak ada orang yang bisa menjadi Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika dia memiliki Roh Kristus, itu akan dinyatakan dalam watak yang halus dan sopan. Mau menjadi Kristen harus memiliki Roh Kristus, sebab Kristus hadir di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah syarat sukacita, dan itu sebabnya dalam kutipan sebelumnya dikatakan,
Dengan merasakan Kristus yang selalu hadir dan tinggal, Anda dapat bersukacita sepanjang hari. Lihat kalimat yang ditandai warna biru. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya merasakan Kristus yang hadir dan tinggal dalam hidup kita? Yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Dengan memiliki Roh Kristus, kita dapat bersukacita sepanjang hari. Itu sebabnya Nyonya White lanjutkan dalam artikel yang sama, suratnya nomor 124 tahun 1901, paragraf 7. Sukacitamu di dalam dan melalui Kristus Yesus adalah seperti memakan daun pohon kehidupan, yaitu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Sukacita itu membawa kesembuhan, sebab memang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi harus di dalam dan melalui Kristus, sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan perhatikan yang berikut ini, masih dalam surat yang sama, surat 124 tahun 1901, paragraf 7. Bersukacitalah sepanjang hari agar Anda dapat memiliki penemanan Kristus, meyakinkan Anda dengan janji, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah pentingnya memiliki Kristus yang tinggal di dalam kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, agar Kristus menemani kita sepanjang hari, dan itulah wujud sukacita yang sejati. Sebab Yesuslah sumber sukacita kita. Suratnya nomor 10 tahun 1890, paragraf 9 berkata, apakah Anda menjadi mantap, berakar dan berpijak pada kebenaran seperti di dalam Yesus yang merupakan sumber sukacita, kedamaian dan kebahagiaan Anda? Apakah Dia mahkota sukacitamu? Jika demikian, Anda akan mengungkapkan ini. Jika Yesus sumber sukacita kita, maka itu akan nyata dalam kehidupan kita. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 8, paragraf 3. Hidup benar dan penuh sukacita adalah memiliki Kristus di dalam hati kita, yang membawa kepada pengharapan kemuliaan. Kebenaran ini diambil berdasarkan Kolose 1 ayat 27 yang berkata, Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Tidak heran kita bersukacita, sebab dengan memiliki Kristus di dalam kita, itulah keselamatan. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebagaimana kita memasuki tahun yang baru ini. Hidup kita penuh sukacita karena Kristus tinggal di dalam kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas undangan-Mu ya Bapa, untuk kami selalu bersukacita. Sebagaimana Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Dan hanya satu caranya, yaitu dengan menerima anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, tinggal di dalam kami. Sebab dengan menerima Kristus di dalam kami, yang adalah sumber sukacita, maka kami merasakan sukacita sepanjang hari. Terlebih lagi, kami bersukacita oleh karena kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah pengharapan kemuliaan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, itulah kehadiran Kristus dalam hidup ini. Dan oleh kehadiran Kristuslah sukacita kami sempurna. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.